Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Mustalik Alwi selaku dosen pengampu mata kuliah PSDM serta teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rizky Lailatul Mahfiroh dengan NIM 43020200007. Dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah PSDM tentang analisis pengelolaan organisasi. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari organisasi itu sendiri. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama dan saling keterkaitan antara setiap anggotanya secara terkoordinir dan memiliki tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Keberadaan analisis di organisasi bisa dibilang menjadi hal yang memiliki peran penting dalam proses menentukan keberhasilan dan meningkatkan produktivitas dan kinerja seorang individu dalam suatu organisasi tersebut. Dengan analisis tersebut dapat menyimpulkan sebagai suatu kegiatan dengan menitik beratkan pada penguraian sebuah permasalahan dan berakhir pada solusi yang ada atau cara yang mungkin bisa menyelesaikan masalah. Sikap-sikap apa sih pada pemecah masalah? Yang pertama, ada sikap keyakinan. Sikap keyakinan yaitu suatu yang tertanam pada diri kita sejak kecil, tetapi bisa berubah sewaktu-waktu. Jika sikap keyakinan ini diterapkan dalam organisasi, maka skenario yang akan diambil pada suatu akan diambil dengan keyakinan. Kemudian ada proaktif. Proaktif yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya, fokus pada solusi masalah yang dihadapi. Kemudian ada sikap tenang. Pada sikap tenang ini, jika ada masalah, maka akan dihadapi dengan tenang, akan diselesaikan dengan tenang dengan mencari solusi yang terbaik, tidak gegabah. Ada sikap komitmen. Komitmen itu keputusan yang sudah diambil dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sikap selalu belajar. Dengan adanya masalah, kita dapat memperoleh pengalaman dan dapat belajar untuk mengatasinya. Setiap ada masalah itu pasti ada hikmahnya atau pasti ada solusinya. Karakter orang dalam menghadapi masalah. Yang pertama ada pemimpin, cepat bereaksi, pengeluh, pengkritik, dan pemecah masalah. Pada pemimpin, pada karakter pemimpin ini, dia menciptakan ide, tetapi pada ide tersebut tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan pada suatu untuk menghadapi masalah tersebut. Kemudian cepat bereaksi. Pada karakter ini ada ide dan langsung ditindaklanjuti, tetapi dengan cepatnya menindaklanjuti, tidak berpikir dua kali atau akan bisa berdampak gegabah. Yang ketiga ada karakter pengeluh. Setiap ada permasalahan, dia selalu mengeluh, menyerah dalam menghadapi masalah, dan selalu menyalahi keadaan. Kemudian ada sikap mengkritik. Pada karakter pengkritik ini selalu menyatakan pendapatnya, selalu mengkritik, menjatuhkan ide orang lain. Kemudian ada tipe pemecah masalah. Pada tipe pemecah masalah ini, setiap ada masalah selalu dipikir dengan rasional, melihat sisi positif dari permasalahan tersebut dan menindaklanjuti atau mengambil tindakan dengan positif sesuai dengan solusi atau permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya ada berpikir rasional. Berpikir rasional adalah sebuah kekuatan untuk melihat celah-celah yang ada di setiap permasalahan untuk mendapatkan analisis dan dapat mengatur informasi sesuai dengan beberapa berita yang didapat dengan hasil yang berbobot, matang, dan bermutu. Ketika ada informasi yang sudah terkumpul dan terdapat beberapa bahan, maka bahan itu akan diproses untuk dijadikan sebagai kesimpulan atau keputusan.
Jalur berpikir rasional itu yang pertama ada informasi. Dari informasi itu mengandung data dari beberapa bahan atau dari bahan itu terdapat dari permasalahan tersebut. Kemudian dari bahan-bahan tersebut dijadikan atau akan diproses secara rasional. Dari proses tersebut akan menimbulkan atau menghasilkan kesimpulan yang berbobot atau keputusan yang terbaik dari suatu permasalahan tersebut. Strategi berbeda dalam menghadapi situasi permasalahan. Yang pertama, pengumpulan informasi. Dari informasi apa saja yang ada dalam suatu permasalahan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi suatu masalah dari beberapa informasi agar tahu jelas masalahnya tersebut. Kemudian dari informasi tersebut akan didiskusikan solusinya. Pilih solusi yang tepat dengan beberapa opsi. Kemudian penerapan solusi. Ketika sudah menemukan solusi, maka solusi itu harus diterapkan dalam suatu permasalahan tersebut. Kemudian, apa sih manfaat dari proses berpikir rasional itu? Manfaat dari proses berpikir rasional itu yang pertama, mengurangi ketergantungan pada pengalaman atau naluri belaka. Yang kedua, membuka atau membantu belajar dengan kemampuan strategi baru. Jadi kita dapat belajar kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang ketiga, mengkonstruk pemikiran dengan konkret. Yang keempat, membantu dalam pemutusan kondisi yang berbeda. Jadi setiap permasalahan itu mempunyai solusi yang berbeda. Jangan disamaratakan. Kemudian, membantu orang lain meningkatkan kemampuan berpikir. Dengan adanya masalah, maka seseorang itu akan berpikir untuk menemukan solusi pada permasalahan tersebut. Kemudian analisis pengelolaan organisasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi yaitu melihat dari melalui berbagai masalah, menentukan prioritas dan membuat perencanaan tindakan yang akan diambil pada suatu permasalahan tersebut. Yang kedua ada analisis persoalan. Pada analisis persoalan ini fokus pada sebab dan akibat dalam mencari akar permasalahan atau akar persoalan dari masalah tersebut. Yang ketiga, analisis keputusan. Analisis keputusan ini akan menjawab permasalahan dan dapat membuat keputusan dari informasi-informasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada analisis persoalan potensial, itu membantu memastikan keberhasilan atau rencana atau perubahan yang sudah kita gagas sebelumnya.